Ya, halo rekan-rekan, kita lanjutkan lagi ya. Maaf tadi terputus karena waktunya habis ya. Oke, masih ada waktu 10 menit karena kita kan durasinya sampai jam setengah 5 ya. Oke. Ya, saya coba share lagi, saya munculkan lagi PPT-nya. Ya, rekan-rekan sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan tadi udah sampai di ini ya, strategi nabza ya. Ya, strategi menangani dampak konsumsi nabza ya bagi kesehatan jiwa ya. Nah, tadi kan melakukan psikoterapi Islam ya, itu dengan pendekatan religiusitas ya, seperti sholat, zikir dan segala macam ya. Kemudian tindakan medis tadi sudah saya jelasin ya. Kemudian konseling client center ya, itu kayak semacam ya bagaimana pasien narkoba ini bisa mengevaluasi dirinya ya, bisa merenungi segala kesalahan dirinya ya, bisa memotivasi dirinya untuk bangkit dari segala keterpurukan. Nah, ini client center namanya ya. Kemudian konseling RABT itu kita masuk ke ranah emosinya ya dan perasaannya. Artinya kita memposisikan diri kita itu bisa merasakan apa yang mereka alami gitu ya. Terus bagaimana kita memberikan nasihat ya kepada mereka supaya mereka tuh tidak terjebak ke wilayah yang sama atau ke kasus yang sama gitu ya di masa depan ya. Nah, itu RABT ya, bagaimana kita bisa menenangkan hati mereka, terus memberikan semangat hidup pada mereka. Nah, itu masuk ke ranahnya konseling RABT. Kemudian konseling CBT. Nah, ini bagaimana kita bisa memberikan persepsi, memberikan pandangan, ataupun memberikan pengetahuan apa yang mereka lakukan itu keliru. Nah, kita memberikan wawasan tentang akibat ini loh, akibat dari narkoba yang untuk jangka panjang sekian. Nah, itu kita memberikan wawasan kepada mereka, itu namanya CBT. Ya. Kemudian melakukan logoterapi. Nah, ini bagaimana pasien narkoba itu menyadari segala kesalahan yang mereka perbuat, terus bagaimana mereka bisa menumbuhkan motivasinya kembali supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, supaya mereka bisa mendapatkan jaminan ya bahwa mereka tidak perlu balik ke sana. Artinya jaminan di sini itu dari lingkungan keluarga yang melindungi, yang memberikan garansi kepada si pasien ini supaya pasien ini tidak terjebak lagi ke lembah yang sama. Dengan cara apa? Kita mengajak dia, misalkan ya, kita mengajak dia ke dalam kesibukan kita ya, atau sebagai saudaranya kita ajak dia istilahnya kita ajak dia ke lingkungan ya, artinya silaturahmi ke tetangga, kita ajak dia bekerja, misalkan dia bisa bantu-bantu kita di kantor segala macam ya. Nah itu logoterapi. Jadi bagaimana sebagai keluarga itu bisa membuat dia tuh menghayati ya, menghayati kehidupan. Jadi jangan menyanyiakan kehidupan. Nah, itu namanya logoterapi ya. Kemudian menumbuhkan motivasi hidup. Nah, ini motivasi hidup sehat ya. Jadi jangan sampai pasien ini atau mantan pengguna narkoba ini itu balik kepada masa kelamnya gitu ya. Nah, kita bentengi dia dengan semangat ya, semangat juang yang luar biasa. Artinya semangat juang luar biasa ini kita memberikan istilahnya ya garansi ya, kita bisa memberikan garansi
akan kegiatan yang dia akan lakukan gitu ya, supaya dia tidak terjebak dengan hal yang sama ya. Nah, itu motivasi ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian memberikan jaminan pekerjaan. Nah, yang tadi ya saya bilang, ikut bantu-bantu kita di kantor ataupun di sekolah. Ya, bantu-bantu kita misalkan menyusun arsip, memilih-milih dokumen segala macam supaya dia tidak teringat lagi ke masa lalunya gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ya ini tadi memberikan pekerjaan ya bagi pasien nafza. Nah itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, any question? Rekan-rekan, ada pertanyaan? Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang dampak konsumsi nafza bagi kesehatan jiwa, kemudian strategi penanganannya, ya itu ada pendekatan psikoterapi Islam, ada konseling CBT, ada konseling REBT, ya, ada konseling client center, ya, ada ya istilahnya ya konseling REBT, ya. Oke, ya silakan. Anda mau menanyakan tentang apa? Ya apa bisa juga tadi tentang jenis terapinya, bentuknya seperti apa, bla bla bla, silakan. Ya. Oke, rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, Aida, ada yang menanyakan Aida? Halo Aida? Arifaturida? Ada yang mau disampaikan? Halo? Ya, silakan. Risma Fitriani, ada yang mau disampaikan? Ika Purnama? Tidak ada, Pak. Udah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya? Iya, Ya, Pak. oke. Ya. Nur Rahmawati, ada pertanyaan? Tidak ada, Halo, Pak. Nur? Iya, Ada pertanyaan? sudah, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Putri Utami, halo Putri. Iya, Pak, sudah cukup. Sudah cukup Putri? Iya, Pak, sudah jelas. Ya. Putri, ini semester 2 kamu ya sekarang? Iya, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Oke, terima kasih Putri. Ya, Zakiatul Iya. Fikri. Halo, Zakiatul Fikri. Ya. Oke, kalau udah jelas, saya mohon dong dibuka kameranya. Dari tadi kayak profilnya mulu, kayaknya gambar ya, picture, profil. Ya, kita foto ya. Ayo, Lala, Nur Rahmawati, Ika, bisa dibuka kameranya. Ya, saya akan foto kalian ya. Oke. Ya, Zakiatul. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ya, kita foto dulu ya. Gimana nih Nur Rahmawati ya, Ika? Ya. Sudah, Pak. Ya, bentar. Ya. Oke, sebentar ya, saya screenshot dulu nih.
Salah ya, sabar. Oke. Ya. Oke. Tri Utami. Oke. Ya. Kita 4 kali foto ya, bentar ya, sabar. Ya. Oke. Nah, si Rida nih nggak ditampilin nih Rida nih, mana Rida nih? Jangan lagi masak Rida nih. Iya Pak kayaknya. Ya. Ya, Zakiatul, tolong dibuka kameranya. Lagi di kamar mandi ya. Ya, oke. Ya, oke rekan-rekan, kita akhiri dulu pertemuan kita, ya webinar kita. Ya walaupun sederhana, tapi bermakna ya. Insya Allah bermanfaat buat kalian, ya untuk pengetahuan ya tentang narkoba. Ya jadi kalian sudah tahu ya gejala-gejala narkoba itu seperti apa, ya kemudian penyebabnya seperti apa, kemudian akibatnya seperti apa ya. Nah, jadi ini mohon diperhatikan ya supaya ya kita tidak terjebak ya. Ya, tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu ya. Nah, biasanya kalau narkoba ini biasanya ya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, rata-rata umumnya didominasi oleh broken home ya. Anak yang broken home orang tuanya. Ya, jadi kalau hal itu sering terjadi, ya sebaiknya anak-anak seperti ini dirangkul, jangan istilahnya dikucilkan ya. Justru keliru masyarakat itu mengucilkan kalau anaknya broken home tetangganya gitu. Ya dirangkul supaya apa? Supaya anak ini tidak istilahnya tidak terjun bebas. Artinya terjun bebas ini tidak terjebak dalam pergaulan yang menyesatkan gitu atau pergaulan yang membuat dia jatuh ya harga dirinya gitu ya. Oke. Ya, rekan-rekan ya, terima kasih ya atas perhatiannya ya dan dedikasinya. Insya Allah yang ikut webinar kali ini tadi ada 11 orang ya. Kurang lebih ya 11 orang itu akan saya kirimkan sertifikat nanti ditandatangani oleh Ketua Himpro ya Ustadz Niam dan saya ya
Itu ya Ustadz Niam sebagai pimpinan prodi ya. Ya, insya Allah webinar kita ini bisa bermanfaat untuk prodi kita juga. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyiapkan puasa ya, berbuka puasa. Ya, Iya, Pak. oke. Iya, Terima Pak. kasih. Salam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam. ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.